Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Saya dari kelompok 3. Kebetulan di sini saya sebagai moderator. Dan kelompok kita akan membahas tentang memahami nilai-nilai teknologi pendidikan dan penerapan pada PI. Baik, saya akan memperkenalkan pemateri yang pertama, yaitu ada, dan yang kedua ada, dan yang ketiga, dan yang keempat. Ya, itulah pemateri yang akan menyampaikan materi tentang memahami nilai-nilai teknologi pendidikan dan penerapan pada PRI. Langsung saja, mungkin tanpa berlama-lama, kita akan melihat pemateri-pemateri yang ganteng dan amat manis, dan juga yang cantik-cantik dan imut, seperti itu. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Definisi teknologi pendidikan. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti teknologia. Menurut Webster Dictionary, yaitu systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan kata tekne sebagai dasar kata teknologi yang berarti art, skill, kind atau keahlian dan keterampilan ilmu. Jadi, teknologi pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem teknik dan alat bantu, bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Dengan demikian, teknologi dapat diartikan sebagai media yang lahir dari revolusi teknologi komunikasi yang dapat digunakan sebagai pengajaran. Di samping guru, ide, buku, peralatan, dan organisasi yang dikaji secara sistematis, baik logis maupun ilmiah. Baik, selanjutnya B. Peran dan ruang lingkup teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sangat bermanfaat bagi manusia dalam pendidikan. Dalam teknologi pendidikan akan melibatkan prosedur, ide, peralatan, dan organisme untuk menganalisis masalah pendidikan, mencari problem solving, melaksanakan evaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek pembelajaran dalam pendidikan. Nah, teknologi secara umum mempunyai kegunaan-kegunaan, diantaranya memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalis atau tertulis dan lisan, mengatasi keterbatasan waktu dan daya indera dengan menggunakan media pendidikan secara tepat, dan variasi dapat diatasi sikap pasif peserta didik, kurikulum, dan materi pendidikan. Baik, selanjutnya, apa sih ruang lingkup teknologi? Ruang lingkup teknologi dalam konteks pendidikan yang lebih umum, teknologi pendidikan merupakan pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar manusia. Dengan demikian, aspek-aspeknya meliputi pertimbangan teoritik yang merupakan hasil penilaian, perangkat dan peralatan teknis atau hardware, dan perangkat lunak software. Aspek-aspek tersebut difungsikan untuk mendesain, melaksanakan penilaian pendidikan dengan pendekatan yang sistematis. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa ruang lingkup teknologi pendidikan sangat luas, yaitu mencakup semua faktor yang terkait dan terlibat dalam proses pendidikan. Faktor-faktor itu adalah orang, prosedur, gagasan, peralatan, dan organisasi. C. Nilai-nilai value teknologi pendidikan. Nilai-nilai value teknologi pendidikan terbagi menjadi 4 bagian.
Yang pertama, nilai-nilai yang berhubungan dengan belajar. Sebagai bidang ilmu yang berdedikasi untuk penerapan pengetahuan yang terorganisir untuk peningkatan pembelajaran dan kinerja, riset menyediakan dasar dari praktek. Riset mendasari terhadap variabel-variabel yang berhubungan dengan belajar umumnya dipinjak dari bidang berhubungan dengan seperti psikologi, sains kognitif, psikologi pendidikan, dan juga antropologi. 2. Nilai-nilai yang berhubungan dengan praktis atau yang disebut dengan praktik etis. Meskipun tidak ada bidang yang mendukung tindakan yang tidak etis atau menghapuskan batasan etika, isu etika yang menjadi perhatian spesial bagi teknologi pendidikan dapat dibedakan dari bidang-bidang lainnya. Teknologi pendidikan memperhatikan etika yang khusus memfokuskan pada proses menciptakan bahan-bahan instruksional dengan lingkungan belajar yang berhubungan dengan pelajar selama menggunakan bahan-bahan dan lingkungan belajar tersebut. 3. Nilai-nilai yang berhubungan dengan memfasilitasi pembelajaran, meningkatkan akses terhadap pembelajaran. Meskipun konsep tentang akses terhadap pembelajaran tidak secara eksplisit muncul dalam definisi, teknologi pendidikan memiliki komitmen untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas pendidikan kepada orang-orang yang mungkin tidak dapat pelayanan. Yang keempat, nilai-nilai yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Bagian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, A. Meningkatkan kinerja peserta didik. Tujuan memfasilitasi pembelajaran bukan hanya sekedar pemanggilan informasi dalam jangka waktu pendek, akan tetapi kemampuan jangka panjang untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kehidupan yang sebenarnya. B. Meningkatkan kinerja guru dan desainer. Selain meningkatkan kinerja peserta didik, teknologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dan desainer. Alat-alat untuk desain instruksional bermaksud untuk membantu perencanaan mengembangkan bahan dan sistem instruksional lebih efektif dan efisien. C. Meningkatkan kinerja organisasi. Pada akhirnya, selain meningkatkan kinerja peserta didik dan praktisi, teknologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. Terutama sekali hal ini dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan produktivitas dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, membantu orang-orang di dalam organisasi. Yang ketiga, memperoleh keterampilan yang baru secara lebih cepat dengan biaya yang lebih sedikit, menghemat waktu dan uang bagi suatu organisasi. Seperti itu. Oke, saya akan melanjutkan presentasi di kelompok kami, yaitu tentang D. Penerapan teknologi alam pendidikan agama Islam. Dalam sekilas info, ada anak bertanya kepada orang tuanya, apa sih penerapan teknologi alam pendidikan agama Islam? Teknologi pendidikan merupakan disiplin ilmu terapan, artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, dengan kata lain adalah kebutuhan belajar. Teknologi di dalam pendidikan Islam membuat siswa mudah memahami sains dan ilmu-ilmu apapun, mampu menghubungkan dengan Sang Pencipta dan menyadari apa tujuan diciptakan alam, serta berbagaimana sains itu dimanfaatkan secara syar'i.